Salah satu limitasi dari WordPress itu adalah kecepatan ya, ketika database atau entry yang kita punya itu banyak sekali dan kita harus melakukan query yang cukup kompleks ya. Walaupun MySQL dan PHP itu adalah bahasa pemrograman yang cukup cepat dan untuk postingan beberapa ratus bahkan beberapa ribu entry itu masih oke, masih nggak ada masalah biasanya. Tapi jika kita punya website yang lebih kompleks daripada ini, um, akan sangat sulit sekali untuk scale gitu ya. Biasanya akan kesulitan untuk melakukan query seperti ini. Misalnya contoh kita mau bikin toko online yang gede, misalnya kayak Tokopedia. Saya akan coba deh kita buka Tokopedia. Ini contoh aja ya. Atau Amazon misalnya. Di Tokopedia sih ini, misalnya kita mau mencari kata kunci doc USBC. Lagi cari soalnya punya saya rusak. Ya di sini kalau di Amazon juga sama ya. Kan ada pilihan untuk kategori, jenis toko misalnya, dan kita bisa sort berdasarkan ulasan, kita bisa pilih lokasi juga dan lain sebagainya. Ini adalah query yang sangat kompleks sekali untuk dilakukan di WordPress. Apalagi WordPress tidak punya data, struktur data untuk mendukung ini semua. Tentunya kalau kita memang benar-benar bikin custom dan bikin ini semua di WordPress, kita bisa aja sih bikin database custom sendiri ya, struktur database sendiri misalnya. Ya, itu memang bisa dilakukan di sini. Di sini kita bisa set harga minimum, harga maksimum, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini ya, betapa cepatnya Tokopedia melis semua produknya berdasarkan pilihan yang kita pilih, bahkan warna dan lain sebagainya. Dan di WordPress ini bisa dibilang sangat sulit sekali ya, apalagi dengan database dengan jumlah yang ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan barang. Bisa dibilang nggak mungkin. Terus solusinya untuk di WordPress apa sih gitu ya? Solusinya adalah mengintegrasikan aplikasi lain di WordPress. Aplikasi yang paling populer, yang salah satu yang cukup populer ya, untuk search atau indexing itu adalah Elasticsearch. Dan di sini saya ingin berusaha untuk menjelaskan sendiri sedikit ya. Elasticsearch. Ya, Elasticsearch itu bisa dibilang bukan CMS ya, lebih tepatnya aplikasi sih, aplikasi semacam search engine gitu ya. Jadi tujuannya memang mengindeks data yang cukup besar dan kita bisa melakukan search, kita bisa melakukan query dengan sangat cepat. Dan ini open source juga, jadi sangat populer ya dipakai untuk saya yakin ya teknologi-teknologi seperti Tokopedia misalnya kemungkinan pakai ini juga. Saya nggak tahu sih ya, pakai ini atau tidak. Dan bisa dibilang dia di sini ya, Netflix pakai, ya Slack pakai, Microsoft pakai, dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana sih untuk mengintegrasikan Elasticsearch ke WordPress? Um, Sebenarnya ada banyak sekali solusinya ya. Yang dari tempat saya bekerja, kantor saya itu ada namanya elasticpress.io. Ini adalah servisnya. Jadi di perusahaan saya menawarkan jasa hosting Elasticsearch. Nah, yang disebut Elasticpress dan kita juga punya plugin yang disebut Elasticpress juga. Plugin yang ada di wordpress.org, jadi gratis pluginnya. Ya, di sini plugin ini bisa mengintegrasikan hosting Elasticsearch ke WordPress-nya kita secara bisa dibilang hampir otomatis ya. Dan ini kepake sekali. Kalau solusi-solusi yang lain misalnya adalah Jetpack ya dari WordPress.com juga pakai Elasticsearch base-nya. Jetpack Search. Search ini ya bisa dilihat di sini ya. Nah bisa dilihat di sini Jetpack Search adalah powerful replacement search capability di WordPress karena memang bottleneck-nya di WordPress itu adalah fungsi search atau fungsi query yang ada di WordPress. Kalau database-nya terlalu kompleks itu nggak bisa. Nah, di sini menggunakan Elastic juga.
Kalau untuk WordPress VIP, pakai Jetpack Search juga, tapi namanya Search Enterprise Search. Itu pakai Elastic juga. Jadi memang Elastic itu salah satu solusi yang cukup umum dipakai ya di CMS apapun, dan di WordPress juga cukup umum. Nah, pertanyaannya, kalau memang Elasticsearch itu gampang dipakai, kenapa kok nggak semua website pakai itu ya? Kenapa nggak semua WordPress pakai Elasticsearch? Jawabannya karena hosting Elasticsearch itu biasanya agak mahal, karena memang requirement-nya juga cukup tinggi untuk server requirement-nya. Kalau nggak salah, kita bisa sih install sendiri di DigitalOcean misalnya. Kalau nggak salah minimum RAM-nya yang dipakai itu 2 giga. Itu cuman untuk install aja ya. Jadi kalau misalnya database-nya lebih besar dan query-nya juga jauh lebih banyak misalnya penggunanya, pastinya butuh servernya jauh lebih tinggi gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lihat mungkin study case ya, contoh-contoh website yang bisa kita bikin dengan menggunakan WordPress plus Elasticsearch. Misalnya kayak Tokopedia tadi, kita bikin website dengan ribuan produk, ratusan ribu produk, bahkan jutaan produk ya. Kita bisa menggunakan Elasticsearch untuk membantu query tersebut ya, sehingga uh, website itu bisa lebih dinamis misalnya. Atau mungkin kita bikin website untuk listing, misalnya listing hotel yang ada di seluruh Indonesia misalnya. Itu kan listnya bisa jutaan ya. Hotel yang ada di Indonesia, kita perlu query berdasarkan lokasi, mungkin ada fitur misalnya menggunakan Google Maps yang paling dekat 1 kilometer dari sini ada berapa hotel sih gitu. Itu bisa digunakan fitur-fitur seperti itu. Kalau dengan menggunakan dengan WordPress, itu secara native ya Kak, pakai Elasticsearch itu juga bisa sebenarnya. Tapi lemot, karena memang database-nya yang harus di-loop tuh terlalu besar ya untuk sistem MySQL. Memang membutuhkan bantuan aplikasi lain seperti Elasticsearch ini. Mungkin kita coba browsing-browsing ya di elasticpress.io, ada beberapa penggunaan di sini ya. DDRF misalnya, .org. Di sini kalau nggak salah yang dipakai itu di kalender, kalau nggak salah, di event. Ya ini kalau nggak salah ya, ini eh, pakai Elasticsearch. Kalau kita bisa klik di sini, ini cukup cepat ya. Ya kan, search dengan, ya kan diklik langsung, klik, klik, klik gitu ya. Nyenengin banget. Em, Misalnya ini ada komentar dari Storycorps ya. Storycorps ini salah satu project yang cukup oke sih ya. Archive.storycorps.org ini juga menggunakan WordPress. Ini database-nya ada jutaan ya mungkin ya. Um, ya lebih dari 1,5 juta yang pasti. Database-nya ada banyak sekali, ratusan ribu. Ada banyak sekali user di sini dan kita bisa search dengan sangat cepat. Misalnya list veteran. Ya, bisa dilihat search-nya sangat cepat sekali dengan data yang seperti ini dan kita bisa filter sama kayak tadi ya kayak di Tokopedia ya. Kita bisa klik misalnya hanya pilih organisasinya apa dan ini bisa scale search secara dinamis seperti ini. Kalau dengan menggunakan WordPress sendiri pasti nggak akan kuat ya. Bisa jalan kalau kita install cuman kita sendiri pengunjungnya, tapi begitu pengunjungnya ada ribuan orang itu pasti database-nya langsung anjlok ya, servernya langsung nggak akan kuat. Dan di sini juga ada sort berdasarkan ini juga relevance, newest, oldest, date range, ada fitur-fitur yang seperti ini. Dan juga yang menarik dari Elasticsearch itu kita bisa menggunakan faceted search. Jadi ketika kita lihat di sini, semua list di sini, angka yang ada di sini itu terupdate. Jadi dari result yang ada di sini, semuanya bisa kita lihat, oh dari result yang ada, yang Navy itu cuma ada 3 result. Ya. Yang military cuma ada 8 gitu ya. Dan kalau kita filter lagi, ya kan ke-update lagi nomornya. Dan ini nggak mungkin kita lakukan di WordPress secara native gitu ya. Oke, kita coba lihat study case yang lain ya. Semoga ada yang menarik. Misalnya ini Pixel Core.
Oh, ini buat bikin perpustakaan ya, make sense ya. Kalau kita bikin perpustakaan, kita butuh search yang cukup kompleks ya. Kita bisa menggunakan ini. Ini menggunakan untuk Porsche, ya, database mobil mungkin ya. Menarik kayaknya. Kita coba aja, kita lihat seperti apa Elasticsearch-nya. Dan apakah ini menggunakan WordPress atau enggak. Kita cek dulu ya, WordPress atau tidak. Kita lihat CSS-nya, benar ini pakai WordPress ya. Di sini pakai WP Content. Dan search yang dipakai itu extended search. Oh ya, bisa dilihat di sini. Cukup keren ya. Kita bisa pilih model, terus otomatis keload yang lain. Dan bisa kelihatan juga langsung ya jumlahnya ada berapa mobil di sini. Kita pilih more search option. Wah, lebih keren lagi ya. Kita pilih warna hitam misalnya. Ada 3.000 mobil di sini. Oh, ini mungkin jual beli mobil atau apa ya websitenya. Saya juga nggak terlalu tahu. Warna merah misalnya. Nah, jadi ada 20 car, kita search. Dan otomatis langsung dengan cepatnya keluar semua mobil berwarna hitam dan merah sesuai spesifikasi yang kita cari. Jadi ini cuma sekedar informasi aja, saya ingin sharing aja karena kayaknya nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang base-nya pakai WordPress dan dapat project yang cukup besar, misalnya, wah saya bikin listing hotel di seluruh Indonesia atau restoran di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia atau mungkin toko online yang cukup besar dan kena dilimitasi, wah ketika kita bikin nggak bisa nih. Jadi dengan WordPress itu nggak mungkin. Coba deh lihat ada solusi-solusi lain kok untuk membantu WordPress menjadi lebih optimal gitu ya. Jadi kita tetap bisa menekan biaya, tapi juga tidak mengorbankan performa. Ya, sekian video hari ini. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa bisa dituliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.